Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang argumentatif essay, dan saya akan jelaskan menggunakan bahasa Indonesia aja karena ini waktunya singkat gitu ya, biar semua cepat paham aja gitu. Saya akan jelaskan dengan full menggunakan bahasa Indonesia. Jadi apa sih itu argumentatif essay gitu ya? Saya pakai pen dulu. Jadi yang namanya argumentatif essay itu adalah satu essay yang di dalam essay tersebut nanti ada agreement dan disagreement. Jadi ada dua side, positive side sama negative side yang muncul bersamaan di satu essay. Kalau biasanya mungkin ada essay kayak opinion essay gitu ya. Misalnya opinion essay itu biasanya hanya ada satu opini, entah itu agreement yang positif atau yang negatifnya aja. Tapi kalau di argumentatif essay kita punya dua argumen yang bersamaan muncul dalam satu tulisan gitu ya. Nah, argumentatif essay ini paling tidak isinya ada 4 paragraf gitu ya. Jadi satu essay, satu complete essay itu isinya paling nggak ada 4 paragraf. Yang pertama kita sebut sebagai paragraf introduction, paragraf kedua kita sebut sebagai pro paragraf. Jadi nanti paragraf 2 adalah paragraf yang isinya mendukung statement atau mendukung topik. Kemudian paragraf ketiga itu adalah cons paragraf atau paragraf-paragraf yang nanti akan against atau akan menolak statementnya atau topiknya. Kemudian paragraf yang keempat kita punya paragraf conclusion yang isinya nanti adalah meringkas. Jadi meringkas paragraf 2 dan isi paragraf 2 dan paragraf 3. Kalau secara umum essay sendiri itu isinya biasanya 3 memang. Ada introduction, body, sama conclusion. Tapi untuk argumentatif essay, body paragrafnya itu memang isinya ada 2. Jadi yang pro, paragraf yang pro di paragraf 2 dan paragraf yang kontra ada di paragraf 3 gitu. Jadi ketika kalian nanti akan membuat argumentatif essay, tidak bisa isinya hanya 3 paragraf, tidak mungkin gitu. Karena paragraf positifnya tidak bisa dicampur dengan paragraf yang negatif. Jadi memang harus berdiri sendiri satu-satu gitu ya. Oke. Kemudian saya mulai dari paragraf introduction dulu. Jadi paragraf introduction tadi saya bilang adalah paragraf pertama dari argumentatif essay. Isinya itu ya namanya juga introduction ya. Namanya introduction ya isinya hanya memperkenalkan topik atau bahasan apa yang akan kalian bahas. Kepencet. Bahasan yang akan kalian bahas. Jadi misalnya kalau saya ambil contoh di sini, kita akan membahas masalah internet begitu. Misalnya positif dan negatifnya internet untuk students, untuk mahasiswa misalnya. Nah, kalian bisa memulai paragraf introduction kalian dengan stating facts atau membeberkan fakta. Fakta tentang apa nih? Bisa fakta tentang penggunaan internet secara umum atau fakta penggunaan internet di ruang lingkup sekolah, atau fakta penggunaan internet di mahasiswa atau spesifik mahasiswa UMP gitu. Boleh. Jadi kalian bisa mengambil satu fakta yang memang berkaitan dengan topik yang kalian ambil. Miss, kalau ternyata nggak nemu fakta yang berkaitan gimana? Kalau tidak bisa menemukan fakta, maka cara kedua bisa kalian lakukan. Jadi kalian bisa mengambil definisi. Internet itu apa sih sebetulnya? Nah, kalian bisa taruh di situ definisi dari topik yang akan kalian bahas. Tapi kalau kalian sekedar mau bahas misalnya ya, kayaknya mahasiswa itu harus pakai seragam deh. Seragam itu bukan sesuatu yang perlu kita definisikan ya. Jadi sesuatu itu bukan seragam itu bukan sesuatu yang Saya lanjut ya. Jadi seragam itu bukan sesuatu yang perlu kalian definisikan. Kenapa? Karena memang
semua orang saya pikir secara umum sudah tahu seragam itu apa. Jadi kalau mau bahas seragam ya kalian tidak akan ngomongin definisi, tapi mungkin kalian bisa ambil faktanya. Lalu masih juga di paragraf pertama itu ada yang kita sebut sebagai thesis statement. Kalian boleh sambil lihat, boleh sambil lihat contoh yang sudah saya share di situ. Jadi paragraf yang namanya thesis statement itu adalah kalimat terakhir paragraf pertama, itu yang kita sebut sebagai thesis statement. Bentuknya seperti apa? Ya seperti yang kalian lihat di situ. Jadi yang namanya thesis statement ada positif, ada negatif, kalian campur, terus kalian tulis di thesis statement. Itu semacam apa ya? Semacam pintu untuk ke esai kalian secara keseluruhan gitu ya. Terus saya ambil contoh aja langsung, coba. Nah, ini saya biasanya lakukan ketika mau bikin essay. Biasanya saya bikin mind map dulu untuk mempermudah saya building the ideas gitu ya. Kita mau ambil ini ya, plastic surgery. Yang namanya operasi plastik mungkin kalian akan cenderungnya jelek ya, negatif gitu. Tapi lagi-lagi karena kita mau nulis argumentatif essay, maka kita harus netral. Positifnya harus ada, negatifnya harus ada juga. Dan kalau memungkinkan, jumlah positif dan negatifnya, opini negatif dan positifnya itu tidak jomplang gitu ya. Jadi misalnya positifnya ada 5, negatifnya cuma 1. Itu terkesan tidak netral, yang harusnya itu bisa jadi argumentatif essay karena jomplang itu ya opininya, akhirnya jadi opinion essay, cenderungnya seperti itu. Jadi kalau bisa usahakan jumlah opininya tidak terlalu jauh berbeda ya, 3 sama 2 masih oke lah gitu ya. Nah itu tadi saya mau balik lagi ke thesis statement. Jadi thesis statement itu harus diambil positif negatifnya, tapi itu cuma satu kalimat aja. Jadi yang namanya thesis statement itu hanya satu kalimat yang diletakkan di paragraf pertama, kalimat terakhir gitu ya. Kalimat terakhir paragraf pertama. Jadi kalian bisa bilang misalnya di sini, operasi plastik mempunyai banyak manfaat.